Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur walladzina nuwwara qulubana bil huda wal hidayah wa ja'alana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wal akhirah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tazillu abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Wa qala aidan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, rawahu Abu Dawud. Wa qala aidan iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Hadis yang ke-804, Riyadhus Shalihin halaman 653. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, inayah dan ma'unah kepada kita, dan yang telah memberikan keistiqomahan kita dalam melaksanakan ajaran Islam kita dan keimanan kita. Semoga keislaman kita dan keimanan kita ini memberikan kebahagiaan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bahagia, dalam kesempatan yang mulia ini mari kita kaji bersama, kita renungi dan kita hayati. Pada hari ini kami menyampaikan kita mempunyai iman ini kadangkala bisa naik, bisa turun. Maka bagaimana cara kita untuk meneguhkan, menghidupkan dan memelihara keteguhan iman kita supaya kita ini hidup di dunia maupun di akhirat kelak tidak sesat. Maka kalau kita mau menghayati hadirin, kita tanpa iman hidupnya hambar hadirin. Karena iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mahal sebenarnya. Karena hidayah iman ini hadirin kalau tidak diberikan oleh Allah dan petunjuk ini hadirin, maka iman kita ini selalu kurang terus. Maka oleh karena itu alhamdulillah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca surat Al-Baqarah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, di situ hudal lil muttaqin, siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman. Namun orang beriman ini hadirin yazid wa yanqus. Maka kalau kita mau merenungi
wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditegaskan bahwa sunnatur Rasul itu hadirin itu adalah pedoman kedua, dan kita punya kedua daripada pedoman kita. Pedoman sunnatur Rasul adalah pedoman kita dalam melaksanakan ajaran Islam itu sendiri, yaitu dinomorduakan sesudah Al-Quran. Al-Quran kedua-duanya ini harus selalu ditaati hadirin, dan harus ditaatin dan dikerjakan dimanapun kita berada, kapan saja, dan juga bagaimanapun keadaan kita. Kalau kita itu mau mentaati kedua-duanya, maka kalau kita ini mau mengerjakan kedua-duanya, maka pedoman yang dua ini hadirin berupa Al-Quran dengan As-Sunnah, kita insya Allah tidak akan terpengaruh dengan apa saja yang akan merusak daripada keimanan kita. Maka kita pun tidak akan terpengaruh kepada pedoman sekularisme yang sekarang ini hadirin, iman kita sedang diobok-obok oleh manusia yang mau berusaha untuk menjauhkan dari ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah atau sunnatur Rasul. Nah, kalau kita tetap berpegang dengan Al-Quran dengan sunnatur Rasul dan tidak akan terpengaruh dengan ajaran yang lain, maka kita ini hadirin akan selamat daripada apa yang kita mau dirusakkan ajarannya ataupun agama kita atau keimanan kita, dari diselamatkan daripada kemusyrikan dan yang lainnya. Maka kita akan selamat hidup ini hadirin di dalam dua alam, baik alam dunia maupun alam akhirat. Mengapa? Karena Nabi Muhammad pun untuk memperkuatkan iman kita jangan sampai rusak hadirin, dalam hadisnya, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tazillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulihi. Yang artinya hadirin, aku tinggalkan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kamu semua. Fikumnya itu untuk kamu semua. Amroini, dua perkara atau dua pusaka. Dua perkara ini pusaka. Pusaka di sini adalah pegangan hadirin. Kalau yang namanya manusia kita ini mau berpegang dengan dua pusaka yang bernama Al-Quran dengan hadis, maka lantazilu abada, kita ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, apa kira-kiranya hadirin yang amro ini itu? Adalah kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Nah, yaitu kitab Allah berupa Al-Quran, sunnah Rasulullah yang bernama hadis. Omongan Nabi Muhammad, pembicaraannya maupun perbuatannya maupun ikrar daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ini berpegang dengan dua-duanya hadirin, maka insya Allah kita akan selamat, tidak akan mengalami kesesatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebelum Rasulullah wafat hadirin, yang konon orang-orang yang pergi haji kalau sudah melaksanakan ibadah haji di Mekah, mereka beliau-beliau yang haji itu datang mengunjungi ke Masjid Nabawi, yang konon dirobahnya Masjid Nabawi yang begitu besar. Bahkan kalau yang namanya ziarah kubur Nabi Muhammad zaman dahulu paling mudah hadirin, tapi sekarang harus ada izinnya pakai online dan lain sebagainya. Jalannya jauh begitu dimuterkan itu hadirin. Itu saking apanya, karena Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah istofa, memilih Nabi Muhammad ini menjadi manusia yang imamur rasul wa imamun nabiyyin, dan juga menjadi rasul dan nabi yang terakhir. Namun sebelum beliau Rasulullah itu wafat, hadirin, beliau telah sengaja berwasiat. Kepada siapa berwasiatnya? Kepada kaum muslimin wal muslimat, agar selalu setia berpegang kepada sunnahnya. Bahkan kepada sunnah. Sunnah itu apa, hadirin? Tradisi. Siapa ya? Kalau yang namanya sunnah itu perbuatan Nabi Muhammad, omongannya ini, hadirin, dan ikrarnya itu yang membuatkan dan dia akibatnya sunnah. Nah, kalau selain daripada Nabi Muhammad, di bawahnya itu sunnah itu yang bernama tradisi para sahabat yang utama. Sahabat yang utama dinamakan khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang konon sampai beliau wafat pun, sampai beliau dimakamkan di persaraiannya itu antara Nabi Muhammad, nah agak menonjol sedikit, baru Abu Bakar, agak sedikit lagi menonjol, baru Umar. Ini sementara yang namanya isi Nabi Muhammad dirahasiakan, nggak tahu kuburannya, hanya yang ada tuh di Makkah itu Khadijah, hadirin. Ini antara lain. Siapa yang kan ada manusia-manusia yang apa istilahnya, yang jahil nampaknya. Inilah hadirin. Maka supaya apa, mereka itu ke umat Islam itu kebingungan. Bahkan dulunya kamar Nabi yang namanya Aisyah itu, hadirin, sebelum Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, ini nggak ada tabir. Tapi karena setelah Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, walaupun sebelahnya ini tempat tidurnya beliau, hadirin, itu diberi tabir, dan beliau pakainya pakai yang namanya kerudung terus. Ini antara lain, hadirin. Kalau dulunya karena waktu zaman Rasulullah masih ada di situ, belum ada ini yang namanya Aisyah masih bebas. Karena apa? Hanya suaminya sendiri kan. Nah, ini antara lain. Maka dengan khulafaur rasyidin Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, hadirin, dasarnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin mim ba'di. Ini Nabi Muhammad sebelum meninggal mewasiatkan demikian, hadirin. Alaikum, berpeganglah kamu semua bisunnati, dengan sunnahku atau kepada sunnahku, wa sunnatil khulafaur rasyidin, dan juga kepada sunnah khulafaur rasyidin mim ba'di, setelah aku. Nah, khulafaur rasyidin ini juga, hadirin, berbicara dasarnya Al-Quran dan dasarnya apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa fungsinya, hadirin? Fungsi sunnah sebagai sumber asasi Islam ini, karena yang namanya Al-Quran dengan sunnah Nabi Muhammad, bahkan dengan sunnatul khulafaur rasyidin ini, yang konon menjadi sumber asasi Islam. Dan hukum Islam yang kedua ditetapkan sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran ini juga sudah menetapkannya, hadirin. Nah, dasarnya apa? Bahwa sunnah ditetapkan dalam Al-Quran untuk menjadi yang namanya hukum Islam ini yang kedua, ataupun dasar asasi Islam itu sendiri. Maka dasarnya dalam Al-Quran disebutkan, hadirin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, hadirin, ini dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu Muhammad, la yu'minu hatta yuhaqqimuka,
mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan Anda ini hakim, menjadikan kamu Muhammad ini adalah hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan. Keberatan terhadap putusan yang yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati, dengan sepenuhnya. Ini mereka yang tidak mau berdasarkan Al-Quran tidak menerimanya, apalagi dengan sunnahnya. Tapi kalau mereka yang ditunjukkan oleh Allah wa sallimu taslima diberikan keislamannya, maka mereka itu adalah menerimanya. Mulanya diperkuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7 Pak. Wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul fakhudu, apa yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kamu semua, maka fakhudu, maka terimalah. Apa yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu hadirin bersabda berdasarkan Al-Quran. Dengan dasarkan Al-Quran barulah beliau menyampaikannya. Suatu contoh, kita disuruh iqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quran. Dengan dasarnya iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad dengan dasar Al-Quran itu sendiri suruh manusia itu membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda mau membaca Al-Quran, maka hendaklah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu, jangankan mau membaca Al-Quran, mau yang namanya kita mengerjakan sesuatu saja disuruh membaca bismillah. Hadirin yang mau nyembelih ya dibaca dulu, baca bismillah. Nah, apalagi membaca yang lainnya itu ataupun berbuat yang perbuatan yang baik disuruh membaca bismillah. Tapi sayang manusia kadangkala untuk membaca bismillah kadangkala enggak mau. Ini antara lain saja hadirin. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa bismillah itu hal yang remeh, padahal itu hal yang paling penting buat umat Islam itu dengan menyebut nama Allah. Itu antara lain hadirin. Jadi apa yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada Anda, maka terimalah. Yang diberikan oleh Rasulullah dalam Al-Quran, melalui Al-Quran itu hadirin sebenarnya enggak berat. Apa sebabnya? Dengan pertimbangan-pertimbangan. Sebagai contoh saja, ya Nabi Muhammad dalam menyuruh kepada umat yang mengerjakan sholat, kalau memang mampu berdiri suruh berdiri. Kalau sudah tidak mampu berdiri suruh duduk. Sampai sekarang sudah banyak umat manusia, umat Nabi Muhammad di terakhir alam ini, yang namanya di akhir-akhir ini belum usia yang sepenuhnya 60 tahun sudah banyak dengkulnya pada sakit ya Pak. Sholatnya terpaksa pakai kursi duduk. Nah kalau memang duduk nggak bisa, maka suruh berbaring. Berbaring nggak bisa, suruh pakai hati nggak bisa, pakai ke depan mata. Ke depan mata nggak bisa, suruh apa Pak? Suruh disolatin. Nah kan begitu Pak, saking baiknya. Sampai sholat yang tadinya 4 rakaat, kalau kita pergi satu masafah, maka kita ini yang namanya berarti sekitar 80-an kilo ya Pak ya. Itu disuruh dikosor boleh, dijamak boleh. Ini antara lain hadirin yang berbahagia. Nah untuk yang namanya kalau tidak wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang bagi kamu kata Rasulullah maka tinggalkan.
Kalau memang yang namanya itu hadirin apa yang diperintahkan dan juga dikerjakan, apa yang dilarang itu dijauhkan, insya Allah orang itu akan tergolong orang yang tidak tersesat hadirin. Di samping itu juga kalau kita mau untuk berpegang dengan Al-Quran, dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dasarnya dari Al-Quran dengan hadis Rasulullah, insya Allah hadirin tidak akan yang namanya iman kita ini bisa hilang. Mulanya iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hendaklah dijaga betul-betul. Bagaimana caranya untuk menguatkan keimanan kita? Dan bagaimana caranya untuk menghidupkan iman kita? Dan bagaimana caranya kita untuk memelihara keimanan kita ini supaya teguh di dalam diri kita? Maka dengan Al-Quran yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit, Allah telah menetapkan keimanan kepada orang-orang yang beriman bilqawli sabit, dengan ucapan, dengan kalimat. Ucapan ini hadirin berupa Al-Quran ini. Al-Quran yang sabit, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Fil hayati dunia wal akhirah, untuk kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Maka di sini dijelaskan dengan dasar ayat ini, kita untuk menguatkan keimanan kita adalah pertama akrobulil Quran. Dekatilah Al-Quran. Maksudnya mendekati Al-Quran itu hadirin. Ya ini kita bukan hanya sekedar mendekatnya. Disebutkan dalam surat Fatir itu untuk yang namanya akrobulil Quran adalah innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu, nah ini selalu hadirin, selalu membaca kitab Allah. Nah kalau menurut tafsirnya yang dimaksudkan selalu itu ayudawimuna ala qiraatihi, yaitu mudawamah, langgeng, kulino, terus menerus, istiqomah, eksis. Kalau bahasa zaman sekarang eksis. Kalau bahasa Arabnya istiqomah atau mudawamah. Maksudnya orang yang membaca kitab Allah itu adalah yudawimuna bi qiraatihi. Orang yang selalu atau langgeng untuk membaca Al-Quran. Langgeng itu hadirin, maksudnya kita membaca Al-Quran, usahakan satu hari satu malam itu dalam diri kita ada bacaan Al-Quran. Jangan kosong daripada Al-Quran. Nah, dan juga jangan kosong dengan kalimat thayyibah. Karena apa? Jadidu imanakum. Perbaharuilah iman Anda. Supaya iman kita ini jangan lepas dari dada kita. Karena lepasnya iman ini karena gangguan-gangguan yang namanya setan atau iblis itu yang mengganggu dengan keduniaan hadirin. Bisa iman kita ini akan rusak. Maka supaya jangan rusak, maka jadidu imanakum, perbaharulah yang namanya iman kamu. Bagaimana untuk menguatkan iman ini? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Maksudnya qaul sabit ini hadirin, yaitu berupa Al-Quran, berupa kalimat thayyibah. Dan supaya kita ini sampai jangan goyah, supaya teguh keimanannya, maka biasakanlah kita membaca Al-Quran. Nah, dengan membaca hadirin, wa ya'lamuna ma fihi, dan hendaklah kita ini mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran. Mulanya Bapak kalau membaca Al-Quran, apa sih maksudnya? Contohlah yang mudah. Kalau Bapak membaca Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, berapa Pak ayatnya? Cuma 6 kan Pak? Padahal Fatihah adalah sabul masani, 7 ayat yang mulia, yang agung. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, tulisannya dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama.
Betul nggak Pak? Sampai waladhdallin. Baru diaminkan. Nah, dengan diaminkan kalau yang namanya kita sholat jamaah begitu Mas Haji ini mengucapkan waladhdallin, Mas Haji minta membaca amin, kita baca amin, didengar oleh malaikat, insya Allah dikabulkan. Karena di dalam Fatihah itu dua, satu sebagian untuk Allah, sebagian untuk kita. Nah ya Pak ya, kalau iyyaka na'budu wa sampai dari bismillah sampai iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin itu adalah untuk kita. Maka dengan dua ini hadirin supaya bukti kita aminkan, dan kalau aminkannya sama-sama insya Allah malaikat akan memberikan rahmat, akan memberikan apa yang diminta oleh makhluk yang bernama manusia yang mengerjakan ibadah itu hadirin. Ini antara lain. Terus ya lagi, wa ya'lamuna ma fi, mengetahui apa yang ada dalam Al-Qur'an. Contohnya, dalikal kitabu la raiba fi. Yang namanya kitab, dalikannya diartikan ini. Kitab itu tuh maksudnya Al-Qur'an. Kitab ini adalah Al-Qur'an. Yang konon la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka oleh karena itu kita jangan terpengaruh hadirin. Banyak sekarang manusia untuk mempengaruhi umat supaya dolalam mubina, tersesat ini hadirin di akhir zaman. Mulanya kami sampaikan kepada ibu bapak supaya jangan sampai tergoyah yang namanya iman kita dirusak dengan begitu saja oleh manusia-manusia yang menjebloskan. Nah ini antara lain, maka harus mengetahui ya'lamuna fihi. Dan setelah ya'lamuna fihi wa ya'maluna bihi. Nah setelah kita mengerti isi daripada ayat itu sendiri, diamalkan. Contoh, Bapak kadang kalau membaca surah Yasin, contoh ya Bu ya. Kalau salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya kan Pak, kenapa 3 kali? Ya kan Pak? Kalau Bapak tahu arti salamun qaulam mir rabbir rahim, bahwa keselamatan omongan itu Pak dari Allah hadirin. Hanya manusia karena kurang iman maka kata-kata ini yang jelek terlempar. Wah, apa istilahnya sampai teromongkan begitu, melocot begitu. Akan contoh yang mudah lah. Ibu-ibu kalau memang tidak membiasakan kalimat thayyibah yang konon disampaikan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah kan Pak? Tuh. Jatuh saja ngomongnya copot. Ya kan Bu? Betul nggak Bu? Udah jatuh ketendang, kurang ajar. Nah ini. Padahal hadirin itu yang membuatkan kata Allah, ini manusia ini. Untung aku selamatkan, kamu ditabrak, kamu jatuh enggak pingsan. Itu padahal sebenarnya ngomongnya innalillah atau astagfirullahaladzim kan Pak. Tapi ngomongnya kurang ajar. Siapa yang kurang ajarnya Pak? Yang jatuhnya atau mulutnya? Nih Pak, ini yang kurang ajarnya. Yang mulutnya yang kurang ajar karena ngomong. Kalau kakinya ngomong enggak Bu? Enggak. Ini. Ya sementara enggak ngomong. Tapi nanti kalau sudah mulutnya enggak ngomong, ini ngomong. Nah, kakinya yang tadi ngomongnya kurang ajar akan ngomong. Apa kenapa sampai mengatakan kurang ajar? Akan begitu. Tapi kalau yang namanya ngomongnya astagfirullahaladzim, nah, insya Allah ngomongnya bagus, dapatnya bagus. Nah, ini antara lain hadirin yang berbahagia. Terus lagi dengan akrabul Quran, apa sih sebabnya manusia ini perlu untuk menguatkan keimanannya ini dekat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran ini merupakan petunjuk hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk utama untuk mencapai keteguhan iman kita hadirin. Nah, coba aja Bapak sering membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau Bapak Ibu
mengerti isi kandungannya, insya Allah hadirin akan getol yang namanya membaca apa Pak? Membaca yang namanya surat itu sendiri. Nah, begitu. Dan kalau yang namanya kita membaca lagi, yang namanya kena apa? Manusia habis sholat, kalau bisa membaca ayat kursi, ya Pak ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis sama wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Kenapa hadirin? Ya, kalau yang namanya kita membaca itu apalagi habis sholat hadirin, jelas kita ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat apa? Ya, dari apa yang mau mengancam kita hadirin. Itu antara lain sajalah. Karena apa? Yang namanya kursi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kursius samawati wal ard, kursinya tuh antara langit Pak, samawati wal ard. Bayangkan kalau kita punya kursinya kayak apa Pak? Nah, ya kan Pak, kursi bambu barangkali dan lain sebagainya. Ini contoh yang mudah. Maka oleh karena itu kita hendaklah tetap yang namanya untuk keteguhan iman kita hendaklah dekat dengan Al-Quran. Di samping itu juga Al-Quran itu adalah merupakan penghubung. Kenapa Bapak? Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran berarti sedang menghubungkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibu Bapak ngerti dengan artinya, asal kata daripada yang namanya kalimat yang dibaca, pasti kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada. Contoh ya Pak. Contoh nih. Inna a'tayna kal kausar. Inna sesungguhnya kami a'tayna telah memberikan kepada kamu al-kausar, kebaikan. Kebaikan apa kira-kira? Rezeki, kesehatan. Maka pasti kita akan senyum Pak. Nah kalau memang diberikan rezeki, kesehatan dan juga harta benda, maka fasolli, sholat dulu. Kalau sholat itu maksudnya apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan diri. Nah, apalagi dengan yang namanya membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayatnya yang pendek. Karena surat yang paling aksorul surat fil Quran yaitu Al-Kausar. Surat yang paling pendek dalam Al-Quran adalah Al-Kausar. Cuma 3 ayat. Nih Pak. Tapi di situ disuruh wanhar. Nah, kita hendaklah berkorban bagi manusia yang mempunyai kemampuan. Kalau tidak kemampuan ya jangan dulu. Tapi insya Allah semua manusia kalau ada niatnya, karena yang namanya korban itu adalah sunnah muakkad ya Pak ya. Maka insya Allah bisa semua sebenarnya manusia. Nah sebenarnya, tapi karena tidak ada niat. Betul nggak Pak? Ya semasa orang semuanya menabung sampai 10 tahun untuk mengumpulkan uang 3 juta membeli kambing nggak mampu ya Pak ya, insya Allah. Tapi kalau memang tiap tahun sih ya nggak usah lah, biar berikan kesempatan untuk yang lainnya supaya mengalami korban semua. Itu hadirin yang berbahagia. Di samping itu juga yang namanya penghubung yang amat kukuh antara hamba dengan Allah. Mulanya disebutkan Al-Quran itu hablullahil matin, yaitu hubungan dengan Allah. Ada yang namanya penghubung dengan Allah yang kuat, itu Al-Quran. Nah, apalagi kalau Bapak membaca saja begini. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah alladzi adhaba, yang telah menghilangkan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari diri kami al-hazan, kesedihan. Mulanya hadirin
Kesedihan ini kadang-kala dibuat oleh kita sendiri kayak Pak. Bener nggak Pak? Manusia sedih itu dibuat sendiri. Contoh, Bu, kalau ibu nggak ketemu dengan teman atau saudara, ketemu dengan orang, kira-kira nangis atau sedih Bu? Loh, kenapa sedih kalau bahagia kok nangis? Oke lah, jangankan begitu Bu. Ini contoh. Orang mau pergi haji, ini saya contohkan kemarin. Padahal kakak ipar sendiri ya Pak ya, saya. Ini, waktu saya doakan di pintu saja sudah nangis saya Bu. Padahal kakak ipar bukan kakak saya sendiri pribadi. Ya Bu ya. Sampai ayo Mbak, ayo Mas, kita doa, baca sama-sama. Nah saya yang membacakan doanya, terus langsung sampai saya antarkan ke sini Bu. Masih juga nangis Pak. Heran saya tuh. Ini apa Pak? Padahal ya kita doakan supaya sampai selamat, sehat, jasmani kembali lagi. Nangisnya saya begini. Loh, kenapa saya nggak berkis bersamaan yo? Ya kan Bu? Nah ini saya bisakah kira-kira sampai ke sana atau tidak? Kan begitu. Ya walaupun saya sudah ke sana Bu, tapi pengen. Nah, kan begitu. Nah, apakah bisakah mampu saya sampai tahun yang akan datang bisa melaksanakan atau tidak? Kan begitu. Apa yang dimasalahkannya? Ya boleh jadi faktor umur ya Pak ya. Umur masalahnya. Bukan masalah karena materinya Pak. Kalau materi bisa dicari kan Pak. Ya dengan menjual apa kek barangkali. Tapi umur ini yang payah. Contoh yang mudah lah. Orang sudah sampai ke Batam. Balik lagi. Karena apa? Pas gula darah naik. Gak jadi. Orang mau terbang. Kalian ibu-ibu tuh. Ya kan? Sampai udahlah mau buangnya mau kemana yang lah. Nah, pokoknya yang penting itu belum panggilan seolah-olah. Padahal menunggu sampai bertahun-tahun. Contoh yang lain, masih mending kakek-kakek yang di sana mau memberi makan apa ayam. Ini oh ya, ini antara lain. Ini contoh yang mudah aja hadirin. Semuanya ini adalah dengan faktor keimanan. Imannya tidak teguh. Maka oleh karena itu, kalau saya untuk menegakkan iman itu hadirin, saya maunya adalah antara lain iltizamnya, yaitu dengan kisahnya para rasul, para nabi dan rasul yang pernah yang namanya imannya teguh, tidak goyah. Contoh ya Bu ya, untuk yang namanya menguatkan keimanan kita, kita mempelajari kisah para nabi. Nabi-nabi ini mempunyai kisah, Pak, cerita semua. Baik Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran sajalah antara lain saja. Kisah yang perlu dipelajari oleh kita. Yaitu yang penting mempelajari tentang kisah Nabi. Antara lain saja hadirin. Dasarnya surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul manusabbihu adat. Dan semua kisah-kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepada Anda, kepada kamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya ini kami teguhkan hati orang itu. Jadi sekali lagi wa kullan naqussu 'alaika, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yaitu yang namanya ialah kisah-kisah yang dengannya ini kami teguhkan hati kamu. Ini antara lain hadirin. Apa kira-kiranya? Bagaimana kira-kiranya untuk nyampe supaya dalam hati kita teguh? Maka kita renung dulu Pak. Contoh kisahnya Nabi Ibrahim nih Pak. Nabi Ibrahim tatkala dilempar dirinya itu Pak karena merusak berhala-berhala, langsung Nabi Ibrahim oleh Namrud CS itu, kamulah yang merusak Tuhan-Tuhannya, langsunglah Nabi Ibrahim diikat, dimasukkan ke api. Nah, apa kira-kiranya? Menurut Ibnu Abbas hadirin, bahwa
Nabi Ibrahim mengucapkan kata-kata terakhir ketika beliau itu mau dilemparkan ke api itu hadirin, yaitu Bapak membaca dalam surat Al-Fatih ayat 28, yaitu bunyinya wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Bahkan dalam suatu hadis malahan ataupun dalam ayat yang lain mengucapkannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang dikatakannya. Bahkan dalam Al-Quran lagi kulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Itu hadirin. Jadi kita semuanya itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya demikian itu teguh. Bahkan Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih anaknya yang bernama Ismail saja hadirin, untuk keteguhannya, ya abatif al maru satajini insyaallah misabil. Nah ini disuruh malah anak, silakan Pak, kalau memang Bapak mau membunuh aku, kami serahkan. Nah, alhamdulillah dengan penuh kesabaran keteguhan iman, rupanya digantilah Nabi Ibrahim dengan seekor kambing itu Pak. Nah sembelihannya itu. Ini antara lain. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kafa billahi syahida. Yaitu hanya Allah lah sebaik-baik pelindung ataupun sebagai saksi. Di samping itu juga kita perlu merenungkan kisah yang lain hadirin. Yaitu kita renungkan dan kita resapkan ke dalam jiwa kita dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah anak angkatnya Fir'aun. Betul nggak Pak? Tapi setelah dewasa rupanya malahan musuh kebuyutan. Nah, sampai yang namanya Fir'aun merasa terkalahkan. Nah, dengan terkalahkan udah kalau demikian Fir'aun CS yang namanya Musa CS itu kita kejar saja. Rupanya apa hadirin, ketika sudah nggak ada jalan lagi, yang namanya Nabi Musa menemuin laut hadirin, yang sekarang katakan laut merah itu hadirin. Dan Fir'aun ada di Mesir hadirin, yang namanya patungnya itu. Nah pada waktu itu yang namanya pengikut Nabi Musa sudah getar-getir. Getar-getirnya apa? Wah ini aku ini akan kesusul nanti kami yang terbunuh. Tapi apa? Nabi Musa ini hadirin dengan diceritakan dalam Al-Quran surat As-Su'ara ayat 61 sampai 62. Falamma taro al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nah ini antara lain hadirin. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, golongan Fir'aun melihat golongan Nabi Musa, Nabi Musa melihat golongan Fir'aun. Nah berkata pengikut-pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, katanya sesungguhnya kita ini benar-benar akan tersusul. Tapi karena Nabi Musa mempunyai Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah apa ngomongnya? Qala kalla, Nabi Musa berkata, kalla sekali-kali tidak akan tersusul, kata Nabi Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Itu antara lain hadirin. Nah kalau kita andaikan kita dikejar oleh orang hadirin, apa kira-kira yang akan kita perbuat? Nah, apakah menyerahkan kepada Allah ataukah tidak? Nah, ini antara lain. Nah bila Anda membayangkan bahwa kisah-kisah itu terjadi di hadapan Anda ini, tidaklah Anda merasakan sabat atau tetap keteguhan iman dalam hati Anda ini. Nah ini Anda. Maka untuk itu ya harus kekuatan iman.
maka hanya membaca saja la haula wala quwata illa billah dan juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita serahkan. Di samping itu juga untuk sahabat itu sendiri hadirin, supaya iman kita jangan sampai rusak, sampai lepas di dalam diri kita, maka kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman adalah selalu memohon kepada Allah. Sifat kita ini hadirin, kita diciptakan oleh Allah, khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Tanpa kita meminta kepada Allah hadirin lemah. Ya contoh aja lah. Pak, Bu, Ibu minum tuh berapa gelas? Berapa teguk? Ya 1 hari. Nah terus lagi makan berapa piring? Berapa sendok? Nah kalau dihitung badan ibu berapa kilo? 60. Kalau yang namanya makan 2 piring sebanding nggak Pak? Minum 3 gelas atau 10 gelas kira-kira sebanding nggak Pak? Nggak sebanding Pak. Lemah pasti. Tapi dengan kelemahan inilah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amana. Ya kan Pak? Wasaqona. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan minum untuk kekuatan bihauli la ilaha illallah. Ya kan Pak? Dengan ucapan itu alhamdulillah. Contoh yang paling parah, yang paling kita rasakan yaitu kalau kita tirakat berapa puasa. Tirakatnya Bapak hanya kurang lebih 12 jam. Benar ya Bu? Kalau tidak faktornya iman, nggak mau puasa. Bahkan sampai diolok-olok. Kalau memang yang namanya orang yang kaya, ini sebenarnya bisa mengganti yang namanya puasa kan Pak? Dengan yang nama dibayar kan Pak? Tapi Allah tidak mengatakan demikian. Yang namanya puasa bagi manusia yang sudah muslim, yang sudah balik, tidak kaya, tidak miskin, laki-laki perempuan harus puasa. Padahal kalau yang namanya diganti pakai duit bisa orang yang kaya. Nah tujuannya apa? Supaya orang yang kaya ini merasakan nasibnya orang yang tidak punya makanan. Nah itu. Maka kalau sudah merasakan, oh iya orang tidak makan 1 harian tuh begini ya. Maka akan timbul hadirin kasih sayang. Oh ini timbul mendidik orang supaya orang itu dermawan. Jadi orang yang punya harta membagi jadinya. Karena apa? Harta benda ini adalah titipan amanat dari Allah. Dan ada haknya manusia lisa'il wal mahrum. Ada haknya orang yang meminta. Nah ini akibatnya disuruh demikian. Ini hadirin. Dan kalau yang namanya secara jasmani, makanan yang dimakan oleh kita baik buka puasa maupun sahur itu tidak cukup itu hadirin. Tapi karena dasarnya ke faktor iman. Mulanya keimanannya diteguhkan. Dengan apa keduanya Pak? Nyatanya Bapak habis yang namanya raweh ya Pak ya. Membaca nawaitu shauma ghadin. Bahkan membaca yang namanya doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi ya karim kan Pak? Minta yang namanya kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulanya untuk supaya keimanan kita tetap jangan pudar, ini perlu berdoa. Ini ada sifatnya hamba Allah yang beriman. Yaitu selalu memohon kepada Allah agar dirinya ini dalam diri ini teguh imannya. Nah seperti doa yang tertulis dalam firman Allah hadirin dalam surat Ali Imran yang artinya saya begini. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan.
Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Agar hati tetap teguh, maka Rasulullah banyak juga berdoa. Mulanya ibu, bapak, kalau yang namanya sujud terakhir banyak-banyaklah membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinik. Kalau memang mau tambah, wa ala ta'atik. Kalau dalam hadisnya, ya muqallibal qulub, sabit ala dinik. Tapi kalau mau dipanjangkan, ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinika wa ala ibadatika wa ta'atika. Artinya itu, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Untung kita masih hatinya dibolak-balik. Kalau tidak dibolak-balik berarti kita mati kan Pak? Itu Pak. Iya, buku masih hidup ada jadi bolak-balikan. Ya buktikan bolak-baliknya apa? Kalau melihat orang aja begini apa ya? Ini pasti hatinya beda dengan pandangan kita kan Pak. Wah ini begini, kok si A cantik bener yo, tapi sayang miliknya orang. Contoh ya Pak yang mudah. Nah ini antara lain. Kok orang kok ganteng bener yo, tapi sayang. Nah kan begini, tapi sayangnya banyak ini dibolak-balikan. Nah, ini apalagi dalam keimanan kita hadirin, maka mengatakan kepada doa begitu, wahai zat yang maha pembolak-balik hati, teguhkanlah hati kami kepada agama engkau atau kepadamu ya Allah. Nah ini maka dengan berdasarkan dasarnya agama, insya Allah hadirin, ini menjadi kekuatan. Di samping itu juga hadirin, untuk menguatkan yang namanya kita supaya imannya tetap teguh dalam hati, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Banyak zikir kepada Allah ini adalah amalan yang paling ampuh hadirin. Zikir kepada Allah amalan yang paling ampuh untuk mencapai ketetapan iman, keteguhan iman, dan iman bisa terpelihara. Karena pentingnya zikir ini, Allah juga memadukan antara zikir dengan jihad. Zikir kalau tanpa ada usaha, males orang tuh hadirin. Jihad itu usaha. Ya Pak, maka disebutkannya begitu sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal hadirin. Zikir dengan yang namanya jihad. Untuk pegangan kita supaya yang namanya iman kita tetap masih ada dalam diri kita. Bunyinya ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza laqitum fi'atan fa'asbitu. Apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka fasbitu, berteguh hatilah kamu. Wadhkurullaha katsira, udah berteguh hatinya banyak. Wadhkurullaha katsira, maka sebutlah nama Allah, zikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kamu la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, contohnya hadirin seperti Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ketika beliau itu marah-marah karena umatnya itu del-bandel, sampai pada akhirnya dia itu jalan sampai ketemu dengan laut. Laut langsung bagaimana ini? Karena yang namanya umatnya benci, langsunglah ada perahu, dipanggil-panggil langsung naik perahu. Tapi dalam keadaan ghadab, karena dalam keadaan marah, langsunglah kata nakoda mengatakan, ini gara-gara kamu ini. Perahu kami, kapal kami ini oleng. Daripada tenggelam, aku undi. Siapa yang kena, maka dilemparkan ke laut. Nah, ini hadirin. Ya, dengan dilemparkan ke laut, rupanya apa? Allah mengutus yang namanya ikan.
Nah, begitu dilemparkan langsung dimakan oleh ikan. Apa kira-kiranya? Berarti kan yang namanya Nabi Yunus ini mendapatkan kepedihan kan Pak? Apa yang dibacakannya? Yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mulanya kalau kita ini dalam keadaan sedih, aniaya, kena penyakit kan karena dolim hadirin. Nah, karena kedoliman, maka kita banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, ini antara lain hadirin. Itu dengan kisah-kisah itu adalah untuk penguat iman. Di samping itu juga untuk menguatkan iman ini hadirin, yaitu dengan iltizam. Tetap berpegang dengan syariat Islam. Syariat Islam itu peraturan agama Islam. Peraturan agama Islam hadirin tidak diperdulikan. Kaya miskin sama. Karena Al-Quran bukan hanya untuk Pak Kiai, Pak Ustadz atau Syekh. Untuk manusia. Karena apa? Karena yang namanya kalau ibu bapak membaca kitab Riyadhus Shalihin banyak hadisnya ini hadirin. Dan di situ hadis-hadis yang terkumpul, hadis yang sahih, apa ya? Di situ adalah rawahu Muslim, rawahul Bukhari, muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih Bukhari Muslim menyatu. Tapi ada Bukhari saja, Muslim saja itu hadirin. Contoh, apa ya? An Abi Umamah. Diceritakan dari Abi Umamah. Abi itu bapakku, Pak. Umamah itu namanya, bapaknya Umamah. Mulanya Abi, orang kan mengatakan memanggil bapaknya Abi, bapakku. Kalau yang namanya manggil ibu, Ummi, ibu, Ummu. Tapi lucu kalau orang yang namanya orang apa Kebumen manggilnya apa Pak? Biung enggak? Biung Karo Rama. Ya, ya Mbak, gitu kan? Biung Rama. Ya soal terserah lah. Nah ini manggilnya yang enaknya. Apa? Qolat. Yang namanya Abi Umamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah yaqulu, beliau bersabda. Ini untuk menguatkan keimanan kita hadirin, iltizam berpegang dengan syariat Allah. Yaitu Iqra'u Al-Quran. Bacalah kamu semua Al-Quran. Nah, untuk membaca Al-Quran hadirin, tidak harus yang banyak ataupun sedikit. Semampunya. Mulanya kalau kita tahu maksud dan tujuan dari Al-Quran, pasti hobinya membaca yang namanya surat itu. Contoh, Bapak, Ibu kalau mengerti bahwa isinya surat Yasin. Surat Yasin ini kegunaannya adalah untuk menahan kehausan hadirin. Pada hari kiamat. Kiamat itu sendiri adalah kiamat sugro, kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kematian. Orang kalau sudah sakaratul maut atau naza. Nah, naza itu mau copot Pak. Mau lepas roh daripada badan kita. Itu naza. Nah, Pak. Tapi orang ngomongnya najak. Pada naza itu copot. Nah itu atas sakaratul maut, Pak. Ini manusia kehausan. Mulanya dengan supaya manusia ini jangan kehausan, disuruh Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang dua, ada yang sudah mau meninggal dunia atau yang telah meninggal dunia hadirin. Nah, kenapa suruh membaca demikian hadirin? Membaca yang namanya Al-Quran itu satu huruf aja nilainya kebaikan satu, Pak. Dan nilainya kebaikan satu itu adalah 10 kebaikan. Mulanya disebutkan dalam Al-Quran itu hadirin, dalam hadis itu mengatakan begini. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanah,
satu huruf itu mempunyai nilai satu kebaikan. Wal hasanah, nilai kebaikan dinilai oleh Allah. Wal hasanah bi asri amsalihah. Satu huruf dinilai 10 hadirin kebaikannya. Nih. Maka la aqulu alif lam mim. Saya tidak mengucapkan alif lam mim harfun. Alif lam mim bukan satu huruf. Yaitu bal alif harfun, alif satu. Walam harfun, lam satu. Wal mim satu. Nah, satu ini ada 3 kebaikan ya Pak. Tapi nilainya satu kebaikan, satu huruf itu ada dinilai 10. Kalau baca alif lam mim berarti dapat 30. Nah sekarang ya. Kalau yang namanya Yasin. Ya 1, sin 1. Ya Pak, iya ini nilainya satu huruf. Tapi nilainya iya itu 10. Sin 10. 20. Mana hurufnya Yasin itu adalah 3000 Pak. Hurufnya. Ya Pak ya. Kalau ayatnya 83. Ya Pak ya. Nah ini. Nah kalau yang namanya jumlahnya semua ini hadirin. Kalau dikumpulkan. 3000 dikalikan 10. Berapa Pak? Nah. Itu ditunggu oleh malaikat yang 10-nya ini Pak. 10 malaikat. Maka kalau sudah 10 malaikat. Pada waktu Iqra'u surah Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin kepada orang yang mau meninggal dunia. Malaikat itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya orang yang mau meninggal dunia ini. Hadirin diampunin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini antara lain hadirin. Jadi ada kehausan dengan yang namanya besar itu. Surah Yasin tadi. Insya Allah. Sementara kalau kalimatnya hadirin. Kalimat itu Yasin satu kalimat. Wal Quran satu kalimat. Satu kata Pak. Ini jumlahnya adalah tis'un wa isruna kalimatan. Sab'u mi'a wa isruna kalimah. Yaitu 729 Pak. Di surah Yasin. Sedangkan hurufnya adalah yaitu salasu alaf. Ya, salasu alaf harfin 3000. 3000 ini hadirin ditungguin oleh malaikat satu huruf 10 kalikan. Masya Allah. Maka kehausan yang dimintakan oleh orang yang mau meninggal dunia. Insya Allah. Karena bukan hausnya karena ingin minum. Hausnya adalah keimanan. Mulanya kita hobikan dulu. Sekarang ini banyaklah membaca surah Yasin. Karena dengan membaca surah Yasin ini manfaatnya banyak. Yang kedua, nanti di padang mahsyar pun manusia akan kehausan hadirin. Karena panasnya itu. Yang untuk supaya kita jangan haus, yaitu adalah surah Yasin. Sebagai contoh lagi lah. Surat Tabarok ya Pak ya. Surat Al-Muluk. Nah, yang tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal. Nah, alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ila akhir ayat. Nah, ini surat Tabarok ini hadirin adalah surat yang akan mujadalah. Mujadalah akan yang namanya antara manusia yang meninggal dunia dengan yang malaikat itu sendiri. Yang akan menjadikan syafi'an li ahlihi, yaitu adalah surat yang namanya surat Tabarok. Ya, kalau nggak percaya dasarnya hadisnya itu sahih kok hadirin. Begini. An-ana suratun minal Qur'an. Ada surat dalam Al-Qur'an wahia mahia apa surat dalam Al-Qur'an illa salasuna ayat.
Suratnya hanya 30 ayat hadirin. Yaitu khosomat an sohibiha. Dia ini cekcok. Mujadalah ini cekcok dengan orang yang tukang membaca surat Tabarok. Hatta adkhaltahu al-jannah. Sehingga orang itu dimasukkan ke surga. Nah, surga pertama hadirin. Pada yang namanya di kuburan, kalau memang ini dengan berbekal tabarakalladzi biyadil mulku, maka insya Allah orang itu akan datang ke surganya dengan enak. Karena gambaran di kuburan itu gambaran. Kalau di kuburannya itu sudah sengsara, di sananya lebih sengsara. Kalau di kuburannya sudah nyaman, hadirin insya Allah kesananya ada lebih aman. Yaitu wahia tabarok rawau Tabrani fil ausat wadiyah hadisun sahih jami'us shaghir halaman 55. Dan satu lagi lah suratut tabarok hiya almani'ah min adabil qabri. Nah ini Pak, surat tabarok ini adalah surat yang untuk mencegah, untuk menghalangi dari siksa kubur. Mulanya Bapak hendaklah menghafalkanlah, kalau 30 ayat enggak hafal, yang minimal ayat yang awal lah. Apa ya? Bu. Yang tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca 30 kali, kira-kiranya bagaimana, Bu? Ada keuntungan. Berarti ayat itu sudah masuk ke dalam badan kita. Udah al-muluk itu adalah malaikat. Berarti malaikat siapa yang ada dalam kubur? Mungkar dan nangkir. Nah ini yang nemanin. Dan juga yang akan mani'ah. Di samping itu juga dengan yang namanya kita dengan berbekal di Yasin Tabarok, maka insya Allah hadirin kita akan menjadi kekuatan iman kita dan keislaman kita. Terusnya lagi, kalau yang namanya kita, biasanya ibu hobinya baca surat apa, Bu? Al-Kahfi kah, Bu? Iya. Oke. Karena di akhir zaman ini Pak, yang paling kita takutin mada yang tadirun, yaitu ad-dajjal. Dajjal ini adalah nanti yang akan merusak iman kita. Ada yang mengatakan Dajjal itu adalah isyarat, gambaran saja. Padahal sekarang sudah Dajjalnya banyak nih Pak. Kalau memang iya, maka kita biasakanlah yang namanya membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi kan Pak? Yang alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yang. Ya, Pak, terus ya Pak. Ini mau yang awal, mau yang akhir, terserah. Karena apa? Ini hadisnya banyak nih Pak. Dalam hadis yang diceritakan dalam kitab-kitab ini yang saya tukil Pak banyak. Mangqara'a. Pertama dulu ya Pak ya. Mangqara'a al-asyra al-awahir min surah al-kahfi usima min fitnatid dajjal. Mulanya kan waktu tahiyat kan ada wa'udzuka min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu masih dajjal. Dari fitnah. Barang siapa yang membaca 10 yang terakhir daripada surat al-kahfi, maka usima, orang itu dijaga dari fitnah dajjal. Rawahu Ahmad dalam kitab Musnad, Muslim, Nasa'i, hadisnya sahih, Jami Shaghir halaman 632. Terus hadis yang lain, Bu, supaya ini enak. Man qara'a salasa ayah. Barang siapa yang membaca 3 ayat, hadirin, min awwalil kahfi. 3 ayat saja hafalkan Al-Kahfi Pak. 3 ayat, yang pertama, yang kedua, ketiga, yang qayyimal yuzuk baksan sadidan Pak. Yaitu maka usima min fitnatid dajjal, juga dijaga daripada fitnah dajjal. Rawahu Tirmidzi, hadisnya sahih Jami' Shaghir halaman 633. Hadis yang ketiga Pak,
Man qara'a surah Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ado alau nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman hadisun hasan jami shahih halaman 633. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah memberikan cahaya kepada orang yang membaca itu Pak, nur di antara dirinya dan di antara Baitul Atiq, yaitu Mekah. Baitul Atiq itu misalnya Pak, Mekah. Minal Baitul Atiq. Ini dan juga hadis yang keempat disebutkan lagi, man qara'a surah Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adu alahum nur ma bainal jum'atain. Kalau dua Jumat ya Pak ya. Barang siapa yang membaca surah Yasin dalam surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah memberikan cahaya menyeri pada orang tersebut, yaitu sesuatu di antara dua Jumat. Hadisnya Hakim dalam Mustadrak, Baihaqi dalam kitab Sunan, hadisnya Sahih Jami Shahih halaman 632. Ini dan juga hadis yang lain Pak, supaya ini ambil lagi dari hadis yang lain Pak, dari kitab yang lain, yaitu disebutkan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi ini hadirin, dalam surat Al-Kahfi kalau yang namanya ini kita baca, insya Allah disebutkannya gini, Anil Barra nih Pak bin Azib qala kana rajulun yaqra'u surah Al-Kahfi wa indau farasun marbut bisatainin fataghassathu sahabatun faja'alat tadnu wa ja'ala farasu yanfiru minha falamma asbaha atan nabi fadzakara lahu dzalik faqala tilka sakinah tanazzalat lil Qur'an. Rawahul Bukhari, yaitu hadis ke-5011, dan juga Muslim hadisnya yang ke-795, dan saya ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 655, bahwa seorang laki-laki hadirin membaca surat Al-Kahfi, dan pada waktu membaca ini hadirin di sampingnya itu ada kuda. Kudanya itu diikat dengan karung atau dengan kabel. Setelah itu fataghasat sahabah, langsung awan itu menutupi, nyambar Pak, gelap gitu. Karena begitu fajalat tadnu, dan juga yang namanya awan itu mendekat, langsung wajah ala farsuyan firu, karena awan itu mendekati, langsung yang namanya kudanya lari hadirin. Nah, setelah lari falama asbaha, ketika dilihat pagi-pagi, datanglah kepada Nabi Muhammad pada karolahu zalik, lalu menyebutkan tentang kejadian itu. Faqala, langsung Nabi Muhammad menjawab, tilkas sakinah tatanazzatil Qur'an, bahwa ketenangan tadi sahabat bisa tenang, bisa nyambar, walaupun nyambar tapi tidak bisa kembali lagi, itu karena telah diturunkannya Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Mulanya kalau kita punya barang supaya tenang, hadirin bacakan surat Al-Kahfi. Ini jadi logianya begitu. Ini untuk penjagaan yang namanya barang-barang kita, barangkali apa yang khawatir ini kan dicuri dan sebagainya. Ini antara lain. Jadi ini. Dan kalau untuk yang tadi surah Yasin tadi Pak, supaya Bapak lebih jelas supaya bahwa yang namanya surah Yasin ini, mangkor ayasin ibtigha awajillah ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Pertama, barang siapa yang membaca surah Yasin mencari doa Allah Subhanahu wa taala, ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang lalu Pak bagi Anda ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faqra'uha inda mautakum, maka bacalah kamu semua surah Yasin ala inda mautakum, di sisi orang yang meninggal dunia atau yang mau meninggal dunia. Hadirin, mauta itu Pak yang telah ataupun yang namanya membaca Yasin di kuburan kan Pak, ataupun yang namanya yang sudah meninggal atau mau meninggal yang masih belum kubur. Ini
maka akan diampuni dosanya itu. Hadisnya itu Baihaqi dalam kitab Iman, hadisnya sahih hadirin. Jami'us Shaghir halaman 633. Nah, kalau orang mengatakan ini bid'ah karena apa? Belum tahu yang namanya dasarnya. Kemudian setelah ini dasar kan silakan aja digunakan. Jangan ragu-ragu. Oh ini begini, ini bid'ah, ini khurafat. Aduh Pak, tolong jangan. Nah ini Pak ya, supaya apa? Kalau yang namanya kita isbatnya, yang namanya dengan Al-Quran, dengan Sunnah, insya Allah hadirin tidak akan goyah diri kita, tidak ragu-ragu yang namanya keimanan kita. Nah yang tadi surah yang namanya ayat kursi supaya tahu, ini supaya tadi kan belum ada dasarnya ya Pak ya. Nah kita diberikan dasar. An Abi Umamah, diceritakan dari Abi Umamah, mangqoro'a ayat al-kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum, ila akhir ayat hadirin. Tapi bacanya dubura kulli sholatin maktubah, setelah sholat yang diwajibkan. Maktubah itu Pak yang sudah tertulis, itu yang wajib. Apakah ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, maka lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak akan dihalangi untuk masuk surga hadirin. Bapak berhak masuk surga nih Pak, hanya dengan membaca ayat kursi. Lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangi Anda masuk ke surga. Illa ayyamut, kecuali kematian. Nah, belum membaca ayat kursi mati duluan. Nah ini, maka sebelum kita mati baca ayat kursi. Mulanya kita membaca ayat kursi, apalagi habis sholat. Kalau di luar sholat mau tidur, baca ayat kursi. Supaya sebelum dicabut sudah membawa bekal. Ini antara lain hadirin ya. Nah kalau Bapak ingin dicukupin setiap hari, nah ini hadisnya supaya hadisnya apa sahih enggak? Oh hadisnya sahih Pak. Hadisnya rawahunya An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, hadisnya sahih, Jami Shaghir halaman 632. Ini Pak, itu dasarnya. Udah ngerti toh? Enggak nih? Percaya enggak Pak? Ini saya umumkan kitab-kitabnya dan juga tulisannya ini gundul-gundulnya kan begitu. Oke Pak, satu lagi, nih satu lagi dari Abi Mas'ud ini Pak, mangkoro al ayatain, barang siapa yang membaca dua ayat saja Pak, min akhir surah Al-Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, fi lailatin, pada waktu malam, kafatahu, maka Allah mencukupinya. Mencukupi itu Pak, bisa mencukupi makanannya, mencukupi rezekinya, mencukupi segala-galanya. Baca. Bunyinya bagaimana Pak? Amanar rasulu bima unzila, ya akhir ayat. Apa ya? Itu membaca. Nah, mulanya diamalkan. Inilah yang dimaksudkan innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang membaca kitab Allah, yang yudawimuna, pertama Pak, yang langgeng, ya Pak ya, ala qiraatihi. Yang kedua, ya'lamuna fihi, mengetahui apa yang ada, yang isi dalam Al-Quran itu maksudnya ini Pak. Habis begitu, wa ya'maluna bihi, amalkan. Bapak kalau yang namanya tahu isi kandungannya, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, summum bukmun umyum fahum la yatakallamun, summum bukmun umyum fahum la yubsirun, insya Allah akan mengamalkan begitu. Ya, Pak. Nah, ini antara lain, tapi karena nggak tahu isi maksud dan tujuannya. Mulanya semua ini Pak supaya mantap harus dengan guru.
ada gurunya. Kalau belajar tanpa guru bisa sesat hadirin, bisa mereng hadirin. Ya Pak ya. Ya contoh lah. Udah disebutkan di dalam hadis itu kan begini Pak. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Hadisnya ini sahih hadirin karena rawahul Bukhari. Hadis yang ke-5027. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 653. Itu Pak sebaik-baik. Tapi kan hanya di dalam Bapak kan di dalam Al-Qur'an kan ada tulisan begitu hadisnya kan Pak. Tapi di situ nggak disebutkan kitabnya. Bingung kan Pak, benar nggak sahih tidak? Nah, ini saya berikan bahwa dasarnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini rawahul Bukhari. Ya Pak ya? Itu hadis yang ke-5027. Dan kalau saya ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin itu halaman 653. Hanya itu saja ya Pak ya. Jadi jangan Bapak sungkan-sungkan untuk mengamalkannya. Nah, Pak, kalau ngamalkan yang namanya ayat-ayat Allah, ini kira-kiranya bisa gila atau tidak, ya Pak ya? Ya, karena kalau nggak dapatnya ada dasarnya, insya Allah. Ini contoh lagi ya Pak, contoh aja. Mangkola ini kadangkala berpikir, mangkoro akul huwallahu ahad, ya Pak ya? Ini yang gampang saja surat yang ini. Mangkola kul huwallahu ahad, barang siapa yang mengucapkan kul huwallahu ahad mi'atai marroh 200 kali. Kira-kira membaca kul huwallahu ahad 200 kali berapa jam Pak? Bu? Enggak Pak, sebentar. Mau tidur saja bisa seperempat jam bisa kok. Hitungin. Kalau saya mau tidur begitu kan Bu, ini dulu Bu. Baca dulu. Ya karena apa? Yang saya berpikirnya gini. Yukhtamul mayit itu manusia mau meninggal dunia tuh diakhiri dengan amal yang terakhir Pak. Ini yang saya khawatirkan ya Pak. Dan yang paling takut tuh mautan mujizan, mati yang mendadak. Mati yang mendadak ini kalau tidak didasari dengan ayat Al-Quran. Pada Al-Quran itu unsun fi kobrina wa unsun fi akhiratina. Jadikan Al-Quran itu menjadi teman di kuburan kita dan juga di yaumul mahsyar. Ini pengennya begitu. Mulanya akhir pada waktu mau tidur baca. Kalau kita membaca kul huwallahu ahad 200 kali hadirin, ghafarallahu lahu dzunuba mi'atai sanah. Masya Allah ini hadirin. Maka Allah mengampuni pada orang yang membaca kul huwallahu ahad 200 kali, yaitu dosa 200 tahun hadirin. Nah hadisnya sahih enggak ya Pak ya. Nah rawahul Baihaqi dalam kitab Syu'bil Iman, hadisnya sahih Jami'us Shaghir halaman 635. Tuh saya tuliskan kitabnya Jami'us Shaghir 635. Nah rawahunya Baihaqi dalam kitab Syu'bil Iman, hadisnya sahih. Ya Pak ya. Rawahu an-Armiya yang menceritakan an Anas, ya Anas bin Malik. Ini antara lain hadirin. Ini yang konon yang sahihnya. Kalau yang tidak ada sahihnya kan saya tidak menyebutkannya. Cuma itu saja. Mulanya kita ini ya sedikit demi sedikit kalau memang ada waktunya ya kita bekalin diri kita. Karena apa Pak? Dunia tidak di bawah. Yang di bawah hanya kain 6 meter. Siapa ya? Kalau 6 meter enggak, ya begini aja. Tahun depan kalau memang ada yang mau pergi haji, mau umroh, siapkan kain putih. Bawa ke Saudi Arabia, mandikan dengan air Zam-Zam. Nanti kalau meninggal dunia pesan, yang bungkusan pakai itu. Ya Pak. Iyalah, begitu. Bukan kuropat Pak. Nah, iya. Saya punya yang namanya baju ikhram sampai sekarang nggak pernah saya cuci karena sudah dicuci air Zam-Zam.
Dan jas saya pun juga itu Pak, sampai sekarang gas saya cuci dari tahun 2006. Karena sudah saya mandiin, karena dulu. Waktu saya gak tinggal gini aja Pak. Nah, ini antara lain. Kalau sekarang Masya Allah susahnya bun kepala. Nih rebutan. Ya nyatanya tadi aja yang kirim muncul sama saya. Bagaimana sehat Mbak Yu? Alhamdulillah sehat semuanya. Yang dari Pontianak, Alhamdulillah. Gimana bawakan exam? Oh susah mas, katanya begini-begini. Ya udahlah. Ya pokoknya usahakan. Ini antara lain ya Pak ya. Karena 6 kilo Pak, Bu, jauh kasihan. Kalau saya kan dulu kan dekat, tadi enak. Hanya itu sajalah. Semoga saja kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah dalam rangka mendalami ajaran Islam itu dan menjadi bekal bagi kita untuk tazawwad lil ma'ad, untuk bekal di alam yang akan datang. Dan marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.